Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat malam Jumat. Selamat datang di Nightmare Side Testi Misteri, di mana kita bakal bacain testimoni kamu yang udah masuk ke Instagram, ke WhatsAppnya Ardan Radio tentang pengalaman seram yang mungkin dialami sama insan muda. Nah, ya, pengalaman seram itu setelah gue baca, gue pilih-pilih, ternyata banyak sekali yang ngalamin kejadian-kejadian aneh. Gak sekali dua kali, gak di tempat yang sepi aja, tempat ramai pun bahkan banyak yang ngalamin. Ini berarti si makhluk-makhluk itu ternyata ada di mana aja dan tinggal menunggu waktu kapan untuk mereka keluar. Nah, mungkin malam hari ini juga lagi nonton Nightmare Side Testi Misteri ini, hati-hati ya. Siapa tahu pas lagi nonton kayak gini, tiba-tiba ada yang lewat-lewat nih kiri kanan satu. Kalau misalnya ada, itu kamu boleh komen di bawah. Dan di Nightmare Side Testi Misteri malam hari ini, gue gak akan sendirian. Gue akan ditemani seorang teman yang kalau misalnya dilihat di Instagram Ardan atau denger siarannya, dia selalu ceria. Nah, gimana kalau kita kasih yang serem-serem, dia masih ceria apa enggak ya? Ada Bella. Hai Bella. Hai insan muda. Bella, Instagram Bella CPM. Bella CPM. Apa singkatan apa CPM? Seperti udah diketahui oleh semua masyarakat Bandung, iya. Bella CPM. Cantik paling manis itu udah. CPM cantik paling manis. Itu semua insan muda Bandung udah pada tahu. Di luar Bandung nggak tahu. Di luar Bandung nggak tahu. CPM gitu. tuh cantik paling manis. Wow. Manisnya kan tadi dikeluarin. Oh iya, kayak gitu manisnya. Iya gitu manisnya ya. Ngeri. Jembatan Ancol nggak manisnya? Iya, mau didatengin. Jangan. Wow, takut. Ini pertama kalinya Bella di Nightmare Side Testi Misteri. Betul sekali. Sebelumnya gue juga pernah sempat ngajakin Bella buat ikut ekspedisi uji nyali dan segala macam. Cuman takut banget. Ciut nyalinya. Ciut banget sumpah. Pernah diajakin sih. Emang setakut itu kalau misalnya sama hal-hal mistis atau kalau gimana? Kalau kayak disuruh uji nyalinya takut, tapi kalau kayak nih di sini ada itu enggak. Seneng atau lo tipe orang yang ketika lo denger cerita serem atau cerita hantu, di sini ada, lo kayak curious. Aku pengen tahu lebih lanjut, bener atau kayak udah denial aja kayak cukup tahu aja. Cukup tahu aja. Okay. Makanya sejujurnya nggak pernah mau dengerin Nightmare Side pas malam Jumat. Kenapa? Itu takut banget. Mohon maaf. Kamu gak dengerin aku siaran? Sedikit sih, sedikit banget ngelewat sedikit gitu. aja ya lewat. Itu kayak udah takut banget. Oke, udah takut banget. Tapi punya pengalaman gak sih sebenarnya? Pengalaman? Oh pernah waktu di Ardan. Oh di Ardan? Pernah banget sejujurnya waktu awal pas subuh-subuh. Kayak gimana? Dimatiin lampunya, tak gitu. Habis itu aku ke bawah kan itu yang glass cube kan. So ke bawah nanya ke Pak Satpam, Pak ini tadi dimatiin lampunya. Oh lagi di ruang di atas kan. Itu, terus tiba-tiba lampunya mati. Lampunya mati lagi siaran lagi. Kan gue kalau ngomong gitu ya kayak ceria yang gitulah, terus cepret mati, terus aku diem tapi aku nggak teriak, terus aku kayak ya udah punten gitu, maaf gitu. Terus habis itu aku ke bawah, Pak udah selesai nih, udah aku nyalain lagi. Aku ke bawah ke ruang Pak Satpam, Pak tadi lampunya mati, aku bilang gitu. Udah biasa. Demi apa sih gitu? Ini beneran Pak, udah biasa. Tipikal ini banget ya, satpam banget ya. Iya. Udah biasa itu mah iya. Terus kayak udah biasa. Oh udah biasa ya Pak ya. Iya. Terus nggak pernah takut? Enggak. Sambil tiduran? Nggak pernah takut. Oke ya udah Pak, saya pulang ya. Ya udah hati-hati ya katanya. Ya udah hati-hati. Takutnya tuh yang ngomong bukan Pak Satpam ya. Seremnya gitu. Itu jam berapa? Jam 4-an sih. 4 pagi. Nggak ada yang jaga itu jam segitu. Harusnya nggak ada yang jaga. Emang nggak ada. Kenapa? Satu sampai jam 2 terus pulang. Terus yang jaga siapa? Main kemalingan? Lo lihat kakinya napak apa enggak? Nggak lihat sih. Di meja kan ketutupan. Nah itu nggak napak kakinya. Maknya. Wow maknya. Takut. Oke. Kita bakal bacain testimoni atau testi misteri ya dari insan muda yang udah kirim. Ada dari Instagram, ada dari WhatsApp juga. Nah kita bakal bacain langsung sekarang. Dan selalu ingat ya, kalau misalnya sebelum nonton Nightmare Side Testi Misteri ini, pastiin kamu udah subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalau kamu suka video ini. So kita mulai. Selamat datang di Nightmare Side Testi Misteri. Dan jangan nonton Nightmare Side Testi Misteri ini sendirian. Kita mulai sama testi misteri yang pertama. Ini ada dari Galuh Cross via Instagram ya. Yep. Saya dari Majalaya, Cijagra asli.
baru kali ini saya dengar ada suara nangis dari belakang rumah. Kebetulan di belakang rumah saya itu kebun pisang. Dan saya dengar sama teman-teman saya, ini lagi berdua, itu dua-duanya dengerin, asli serius, kaget dan serem. Lu pernah dengar mitos kalau misalnya pohon-pohon Pisang ya? yang sering banget didatengin atau ditempelin sama makhluk halus? Yang gitu. aku tahu tuh pohon pisang sama Pisang. pohon beringin. Beringin. Sama Kamboja ya. 3 itu sih yang aku tahu. Sama melati ya. Itu melati pohon atau bunga ya? Iya, bunga ada pohonnya. Pohonnya, oh ya, Iya. oke. Ya itu, 3 itu yang aku tahu. Apa yang pernah dengar kayak, oh kalau di pohon pisang tuh suka ada ini apa? Itu pocong kalau pohon pisang. Oke. Terus kalau misalnya beringin, ini apa namanya yang gede-gede gitu, yang kayak genderuwo gitu yang aku tahu. Oke, yang di belakang lu sekarang. Tembok. Oh iya, kan gede temboknya. Iya Terus, benar. Kalau yang Kamboja itu karena bunga yang di makam kan, di makam-makam. Jadi kayak baunya tuh kayak khas banget. Kalau melati kayak nggak tahu, kayak kalau melati tuh kunti ya kalau gue intinya. Oke. Ya, Ini kalau ngomong gini nggak apa-apa ya, kayak ngomong-ngomong Kenapa? setan-setan gitu nggak masalah ya. Takut ada gitu nggak ya? Iya. Nggak. Ya kadang kalau kita lagi ngomongin mereka, Suka ada ya. ya mereka seneng. Oh, Ya diomongin. pilihannya 2. Kalau kita lagi ngomongin mereka kayak gini, pilihannya 2. Ini kan lagi udah malam juga nih. Pilihannya cuma 2. Satu, mereka seneng, terus mereka datang kayak, wah kepo gitu, apa nih? Sama satu lagi marah, ngapain lu ngomongin gue gitu. Oh itu ada 3 berarti Ya kita kemungkinan ya. tinggal tunggu aja sekarang yang kejadiannya yang Yang marah, yang senang atau yang kepo? kepo. Oke. Oh gitu. Belum ada perasaan-perasaan ya? Belum nggak ada sih merindingnya belum dapat. Oh wow. Oh wow. Udah sompral Ada ya? sompral ya. Oke. Iya. Tolong yang sini, ini udah. Yang di sini siapa, maksudnya kameramen ya maksud lo ya. Oke. Oke, iya tapi ngomongin kebun pisang, ya memang identik sama yang itu, benar tadi lo bilang kayak kebun pisang Itu kan. atau pohon pisang itu biasanya sosok-sosok yang dibungkus makain kafan gitu. Terus ya Kamboja yang suka ada di pohon kuburan Iya, ya kan. itu Kamboja dia. itu ya. Kalau melati biasanya kalau udah lo kecium-cium bau Nah melati, itu sih. apa segala macam, itu salah satu tanda mereka ada Oh. di sekitar kita. Nah kalau misalnya insan muda sekarang yang lagi nonton nih, mulai kerasa ada wangi-wangi aneh yang gak biasanya, boleh komen di bawah. Bunga melati juga ciri khasnya sama yang nikah mungkin ya. Kan Oh, ini orang-orang Sunda paes gitu ya. Iya kan, itu juga wangi bunga melati. Iya, melati ya. Next. Kita buka nih Evil MHD. Oke, Muhammad nih kayaknya. Wow. Evil Muhammad, saya driver ojol katanya yang suka ngalong. Oke, di Jalan Pramuka mau ke Riau pernah sakolebat. Sakolebat itu Sekelebat gitu ya. iya kayak truk gitu oke. ya. Lihat pria paruh baya pakai sepeda ontel, baju pangsi, tapi kepalanya samar-samar kayak nggak ada gitu. Oh. Positive thinking, capek meren saya gitu. Katanya mungkin dia lagi capek aja. Jadi kayak ngelihatnya kayak, apa gue lagi capek ya gitu, atau ini beneran gak ada kepalanya ya gitu kali ya. Dia masih samar-samar. Oke, driver ojol ngalong sempat di Nightmare Side Dokumisteri episode driver ojol itu kan, ojol itu kalau ngalong tuh berarti dia antara jam 10 ke atas tuh. Iya malam. Ya istilah mereka tuh ngalong gitu kayak sampai subuh atau jam 12 baru keluar Iya. dan lain-lain. Banyak kejadian-kejadian. Memang salah satunya mungkin Kang Apple ini jalan Pramuka mau ke Riau. Deket sih padahal ya. Oke, cowok berarti pakai sepeda ontel, pangsi bajunya, nggak ada kepalanya. Ini yang gue pernah denger justru di Jalan Taman Sari. Oh. Ada sosok naik sepeda yang nggak apa ya, wujudnya tuh sebenarnya bukan manusia gitu. Dia sering tuh jalan di daerah Taman Sari. Taman Sari yang Unisba itu, daerah situ. Kebun binatang tuh. Oh, kebun. Oh, Nah, dulu ITB kan ya. zaman dulu tuh gelap banget tuh lewat situ situ. tuh banyak banget sering ada penampakan lah, Cuma tiba-tiba serem ngeliat sih. di balik apa tuh pohon, sosok pocong apa segala macem gitu. Nah sekarang mah udah lumayan agak penerangan tuh kan. Iya, Kalau iya, zaman dulu lampu. gelap banget tuh. Oh, lu pernah lihat di situ? Iya, di situ ada sosok juga naik sepeda dan mirip-mirip lah Kayak kayak gini. gini. Serem. Oke. Positive thinking capek ya, karena ketika lu capek, udah mereka tuh bakalan lebih Oh, kalau dekat. capek tuh Mm-mm. mereka malah jadi munculin gitu. Terus Ya. kita bisa lihat. Ya that's why kenapa si sosok makhluk halus ini biasanya datangnya tuh malam. Iya kan, ketika lo mau tidur misalnya lo erep-erep atau lo baru pulang dari aktivitas segala macam terus lo kayak lagi capek, pasti itu kena tuh, karena ketika kita capek energi mereka tuh sebenarnya tipis gitu. Jadi ketika lo capek lo akan setara energinya sama mereka dan itu akan sangat mudah sekali untuk lo akhirnya berinteraksi dengan mereka, karena
satu Satu frekuensi. frekuensi, oke. Makanya diusahakan jangan capek ya. Ya susah ya. Iya, makanya cari duit mah gak ada yang capek ya. Iya. Iya benar-benar. Nggak ada yang nggak capek gitu mas. Iya maksudnya itu ya. Sorry ya. Sorry bunda. Capek. Lagi capek mungkin ini jadi nggak fokus. Oke. Oh siap-siap ya. Iya. Oke, sekarang kita mau bacain dari Dea.addn, Dea Dinda. Jadi gini katanya. Gak tau kenapa, kadang tiap pulang nongkrong malam, kepala nih suka migrain banget gitu. Pernah sempat ada orang gak dikenal, tiba-tiba bilang gini, Teh, bisa lihat juga. Terus aku jawab, emang kenapa? Dia tiba-tiba bilang, ada 2 perempuan teh ngikutin teteh. Pengen ngobrol katanya, tapi tetehnya dibatas. Nah, aku kan gak ngerti katanya maksudnya tuh gimana sih? Tetehnya dibatas tuh kenapa? Gimana gitu? Ini seperti yang tadi seperti kita bilang, kalau orang itu udah punya something yang emang menarik mereka untuk gue ingin cerita nih sama lo gitu. Jadi misalnya lo punya indra keenam nih, sensitif dan segala macam. Dan ketika ada di satu tempat yang ada sosoknya itu, ya bisa jadi sosoknya tuh ingin nyampaikan. Dan sebenarnya semua orang tuh punya indra keenam. Cuman ada yang terasah dan tidak, dan ada yang memang gift-nya itu lebih dan tidak. Gitu. Kita bisa kayak punya, lo kayak feeling kecil tuh, ya sebenarnya itu indra keenam sebenarnya. Kayak gue yang gak ada perasaan nih tiba-tiba, terus tiba-tiba beneran kejadian ada hal yang emang bikin lo sial misalnya. Kan suka kayak gitu kan, kayak deg-degan nih tiba-tiba, aduh gue gak ada perasaannya, karena bakal ada apa ya. Terus tiba-tiba beneran kejadian misalnya mobil lo gimana misalnya, penyok atau segala macam, oh bener ini, terus tiba-tiba rasanya tuh hilang. Sebenarnya semua orang bisa. Dan ketika lo juga sering banget berhubungan sama hal-hal yang kayak gitu, misalnya di rumah lo nih ada hantunya, terus sering banget lo kejadian, wah segala macam, sering kejadian, terus lo kayak sering lihat, terus akhirnya lo kayak sering dengar cerita, lo sering apa, pokoknya deket banget, sering banget lah berhubungan sama hal-hal kayak gitu, itu bakal lebih tajam nantinya. Kedepannya kan karena kitanya kepo terus gitu ya, kayak pengen tahu terus apa nih kenapa. Ini kayak lebih sensitifnya lebih tajam gitu. Kalau aku sih kayak lebih denial dengan itu sih kak, maksudnya kayak enggak ada, ini kayak nggak ada, udah aman gitu. Kalau aku tipe yang gitu, misalnya ngelewat lorong ada sih ngerasa kayak deg gitu dikit, kayak deg, terus kayak merinding, tapi kayak ya udah biasa aja, enggak, tapi nggak sompral juga kayak bahaya lah misalnya gitu, enggak, tapi kayak udah jalan, cuman kayak udah denial gitu, nggak mau aku ikuti gitu loh. Kalau sosok kayak gitu-gitu sama sekali belum pernah lihat? Belum, dan nggak mau ya, bukan belum ya, nggak mau, takut. Kenapa mau? Makanya aku nggak mau ikut syuting waktu itu, karena aku nggak mau lihat, takut banget. Emang sekarang di sini apa? Gak ada yang kelihatan? Nggak ada, karena aku nggak bisa maksudnya nggak bisa ngelihat makhluk halus. Iya bisa kalau mau dirasain ya, tapi nggak bisa ngelihat, cuman merasakan gitu ya. Bisa. Tapi nggak usah lah, ngerepotin kalau sampai kayak gitu mah. Mending jangan. Belum ya. Kayaknya belum sampai ke situ, tunggu ya. Ada Alia Aurin. Waktu itu sering tidur pas menjelang maghrib. Ibu selalu bilang kayak jangan tidur sareupna kayak mau maghrib nih. Aku selalu menyepelekan, apaan sih? Pernah satu malam sorenya habis tidur, maghrib nih bangun jam 11 dan itu langsung kesurupan. Iya, jadi dia tidurnya maghrib, bangun jam 11. 11 malam berarti ya? Malam gitu, dan langsung kesurupan. Langsung banget kesurupan. Ya kan pamali itu ya, ingat ya. Jangan tidur maghrib, pamali dan segala macam. Kadang ya gitu sih. Rata-rata kalau tidur menjelang maghrib, pas maghribnya tidur, pasti ada kejadian lah, erup lah atau ngelihat apa. Ini salah satunya kesurupan. Berarti pas bangun, gitu langsung gitu dia ya? Iya, maksudnya kayak gak sadar kali ya. Terus pas bangun-bangun udah dibangunin orang-orang, kayak kenapa kamu? Langsung kedeng, langsung nggak sadar kenapa sendiri. Kenapa ini kesurupan kamu gitu? Iya kebayang sih. Gitu. Karena pergantian maghrib ke dari siang ke malam, si maghrib itu, si senjakala atau sandekala itu emang kalau orang zaman dulu tuh sakral banget gitu. Sampai kan anak-anak kecil nih, kalau udah maghrib tuh, jangan pada keluar, masuk, bisa diculik kolong wewe, yang gitu-gitu ya, wewe gombel, ya gitu. Dan mereka tuh memang
pergantian itu dia makin Pas pergantian apalagi itu. daerah-daerah yang masih percaya gitu-gitu ya, daerah-daerah di pedesaan misalnya gitu segala macam, main ucing sumput maghrib tak entong Nggak wayah ya gitu ya, kayak tuh wayahna gitu. Gelap. Zaman ayeuna gitu ya. Iya. Dari Setia Wibowo Cimahi Utara. Oke. Setia Wibowo Cimahi Utara, berarti daerah Cimahi ya? Dari Cimahi rumahnya. Selamat Tapi yang malam Cimahi daerah Utara. Cimahi Utara, oke. Pengalaman waktu hari pertama kerja di Ciberem di salah satu sekolah SMA, aku selalu datang paling awal sekitar pukul 4.50. Atau enggak kadang pukul 5. Aku buka gerbang setiap koridor di tangga. Ada yang tinggi, besar, melesat cepat katanya di koridor di tangga itu. Kata teman-teman aku, itu emang udah hal biasa. Mungkin perkenalan karena aku masih baru. Namun memang sering aku ketemu makhluk di sekolah SMA tersebut. Jadi dia udah sering ketemu sama makhluk sekolah di SMA dia. Karena dia datangnya nyubuh sih. Cuma jangan jam segini deh. Harusnya subuh gak ada loh harusnya. Bukannya subuh ya? Harusnya kalau udah lewat Jam 4 ya? 3, jam 4 itu biasanya udah waktu-waktu aman. Which hour tuh jam 1 ke jam 3 gitu. Oh itu yang serem-serem tuh ya? Iya biasanya kalau misalnya tiba-tiba lagi tidur tiba-tiba kebangun jam 1, jam 2. Pasti rata-rata jam segitu tiba-tiba. Aku kebangun biasa jam 3 sih. Itu kenapa biasanya? Biasanya itu diingetin. Buat apa? Buat something. Emang iya beneran ini? Biasanya tiba-tiba kebangun jam 3 sumpah tiap hari. Jam 3 tiap hari. Tiap hari. Kebangun sendiri. Iya tanpa alarm. Kayak jam 3. Apaan sih kok tiba-tiba jam 3 gitu loh. Itu kenapa ya? Mungkin diingetin kenapa maksudnya? Ada apa? Ada sesuatu yang kayaknya harus lo lakuin. Apa? Nanti ya. Biar ya Allah. Gue serem loh jam 3. Tapi gue beneran loh ini jam 3. Kayaknya ada yang lagi gini. Lagi tidur lo. Terus? Ada yang lagi gini kalau. Sumpah? Dari atas? Dari atas gitu. Demi Allah. Takut banget. Itu beneran? Iya. Kayaknya kebangun sendiri kan? Kebangun sendiri? Kayak gitu. Lo pernah ngerasa pas bangun gini-gitu? Gatal hidung kayak atau mata kayak gitu? Ingat-ingat? Kayaknya enggak sih, paling ngusik-ngusik mata. Iya ngusik-ngusik mata sih. Iya. Kayak aduh ini jam berapa gitu. Aduh jam 3. Tidur lagi deh gitu. Kayaknya ada sesuatu dari lu yang harus diruqyah gitu. Jangan dong Pak, kan baru bangun doang, belum kenapa-kenapa, main ruqyah aja. Enggak sih. Kayaknya udah ada nempel-nempel nih. Positive thinking aja lah mungkin. Apa nih? Emang jam 3 karena emang lapar ya kan, bisa jadi ya kan. Harusnya lo yang nenangin gue, kenapa gue yang nenangin diri gue sendiri? Aneh ya? Iya bagus. Nightmare side. Oh iya, okay. Serem-serem ya. Iya. Lanjut, ada ini deh, gue mundur sedikit ke Indriani, oke? Indriani. Underscore Effendi. Aku mau cerita pengalaman aku dulu waktu kerja di daerah Serpong Tangerang. Jadi waktu itu sekitar habis maghrib, aku sama pacar tuh masih di kantor mau pulang. Kita lagi berantem tuh, wow, berantem sampai nangis dia. Gak berapa lama dari sana di lantai atas itu kayak ada suara gedubrak gitu. Nah, kayak gedubrak ke bawah gitu pas sampai di ruangan kantor yang ada cuma kita berdua. Kebetulan ruangan itu kayak ruangan kaca gitu. Kacanya itu seperti ada yang digedor-gedor sambil jalan, duk. Gedornya kenceng banget. Wow. Refleks karena aku orang yang penakut kan. Aku kayak langsung sembunyiin wajah ke bantal dan sofa yang ada di situ. Dan sayap-sayap kedengeran tuh ada suara cewek nangis di situ. Merinding kan. Katanya kalau suaranya jauh berarti dia dekat. Iya kan? Yang pernah dengar ya mitos itu? Iya. Kalau dengar suara jauh berarti dia dekat ya. Oke. Aku langsung ajak pacar aku keluar kantor dan kita langsung naik ke mobil dan pas sampai di mobilnya itu tiba-tiba miringnya ke kiri. Selama ini dalam mobil aku nggak berani lihat ke kiri kanan apalagi lihat spion tengah. Dan yang paling aneh, masa jam segitu itu nggak ada sama sekali mobil yang lewat. Alias jalan sepi banget dan kita mutusin untuk pulang ke rumah pamannya si cowoknya dia. Sampai sana aku baru tahu kalau ternyata pacar aku tuh dititipin keris kecil sama paman dan kata paman yang nungguin kerisnya itu berantem sama penunggu yang di kantor. Jadi si suara gedubrak kayak ada codok kaca segala macam. Berantem. Si sosok itu lagi
ada itu apa ya? Mungkin ya berantem gitu. Si kerisnya dibuka nih, dan pas dibuka langsung sebenarnya bau amis darah gitu. Dari situ pacar aku nggak pernah mau lagi kalau dititip-titip barang kayak gitu. Dan kata pamannya memang daerah kantor di sana itu dulunya tempat pembuangan mayat waktu masih zaman Belanda. Pantesan. Reasonable ya. Iya. Kadang kayak gitu sih ya, Bel. Kenapa? Jadi kadang di satu kantor atau mungkin satu tempat usaha itu pasti disimpan something untuk menjaganya kayak untuk menjaga Si kantor itu? Ya biar nggak ada yang jahil atau jahat juga sama orang itu gitu. Dan itu kayak harus dan wajib atau emang sesuai kepercayaan aja? Sesuai kepercayaan sih. Iya. Biasanya mungkin ini yang tadi kan penunggu kantor itu kali. Ada yang gede karena si itunya bawa keris itu. Dan keris kayaknya bentrok gitu. Bentrok. Keris juga ngeri ya? Ada yang nggak ngeri? Keris apa? Keris patih. Itu bikin sedih. Oh, bikin ngeri sedih. juga kalau lama-lama didengerin kan? Oh iya. Iya gak sih? Lebih ke sakit hati. Ngena kan, ngeri banget ke hati. Nyeri itu lebih tepatnya ya. Oke. Lanjut ke Sylvie_Udi. Oke, katanya mau berbagi cerita nih. Waktu aku di kosan teman sekitar jam 3 sore. Ya asar lah ya, pas azan. Nah pas itu aku mau pulang. Posisi aku lagi tiduran nih sambil main handphone. Terus suami aku di samping aku itu tuh dia lagi main game juga di laptop. Gak lama nih aku bangun dari tidur, pundak aku berat banget. Pas lihat ke arah pintu, ternyata itu ada nenek-nenek bawa gembolan, matanya merah. Terus di belakang nenek itu ada kunti. Terus nih si nenek itu bilang ke aku, "Hayu milu ka aing." Milu ka aing. Artinya ikut dengan aku gitu. Hayu milu ka aing. Nah gitu lebih bagus. Gitu ya. Nah di situ aku Hayu milu ka aing. Suara nenek-nenek berarti harusnya gue, "Hayu milu ka aing." Hayu milu ka aing. Nah itu udah aku aja yang cerita. Milu ka aing moal. Oh duit. Di situ aku antara sadar dan gak sadar. Setelah aku bangun dan ngelengkah, aku gak sadar. Kata suami aku, ternyata aku ini kesurupan. Sampai melotot katanya mata aku ini. Sampai-sampai aku tuh dipanggil Pak Ustadz. Udah nih singkat cerita. Aku pulang ke rumah di PPI Cikaso. Sampai di rumah ternyata si nenek itu ikut juga ke rumah. Sampai sekarang nih mata batin aku gak bisa ditutup lagi. Kejadian itu di kosan pahlawan. Ya Allah deket dong sama gue. Oh lu dari mana? Daerah situ juga, daerah Cikutra. Rumah, kosan? Kosan juga. Oh itu jadi tahun berapa ya? Tahun 2000-an ke belakang lah, awal-awal 2011-2012 apa gitu. Nah pas saya ini pernah bikin yang namanya kayak semacam kalau rumah lu ada sesuatu ya undang tim Nightmares ke sana, nanti kita coba untuk beresin gitu. Ya kayak Ghostbuster something lah gitu. Waktu itu kita dapatlah satu email kiriman rumah kontrakan gitu, satu rumah kontrakan yang disewa sama anak-anak kampus gitu, tapi rumah bentuknya. Jadi mereka sewa satu banyakan rumah, gitu banyakan ya. gitu, punya kamar masing-masing. Dan ada sosok ceweknya tuh katanya di situ. Akhirnya kita datang ke sana, itu rumahnya tuh di sekitaran jalan Sekalawa lurus lagi yang mau ke daerah Pahlawan. Dia ada ke sana, terus lurus lagi itu bisa nembus ke dekat Jalan Suci, Jalan Merak atau apa gue lupa. Pokoknya nama burung lah si jalannya itu. Kita ke sana, datang, memang ada sosok tuh. Jadi ceritanya gue datang sama temen nih untuk beresin si masalah ini kan. Matiin semua lampu, Coba kita kenalan sama yang ada di sini. Coba sebutin namanya satu-satu. Gitu. Disebutin satu-satu. Masih orang-orangnya. Orang-orang yang tinggal di sini sebutin satu-satu ya. Sebutin satu-satu. Misalnya Bella, Agung, apa segala macam, laki-laki. Tiba-tiba terakhir ada Indri. Yang ngomong siapa? Nggak ada. Gak ada yang ngomong. Oh,
Karena dimatiin teh kan. Dimatiin lampunya. Tiba-tiba laki-laki semua ada suara cewek. Dan itu oke, kalian udah kenal ya, itu sosok yang ada di sana. Dia salah satu korban kecelakaan di sekitaran jalan daerah Moko Pahlawan itu. Dia nggak bisa pulang, dulu rumahnya kosong. Akhirnya dia tinggal di situ. Dan yang di situ cuma dia doang, satu. Terus diusir nggak atau dia diem di situ akhirnya? Dia diem di situ. Cuman waktu itu sama anak-anak kita pagerin ya kayak di portal-portal gitu lah, dibatas-batasin. Ya udah lu ada di sini boleh, cuman jangan terlihat, jangan terdengar, jangan tercium dan lain-lain. Gitu. Sampai ada yang gitu ya, tapi dia untungnya nggak mengganggu dan lain-lain atau dia ngeganggu nggak? Enggak sih, cuman dia kayak kelihatan tiba-tiba, ada gitu muncul. Ya ampun, serem banget itu. Duh, pindah kontrakan deh kayaknya. Dan katanya dia mau ke rumah. Kata siapa? Itu kan kejadian udah lama. Ingrid jangan ganggu. Kita lanjut ke WhatsApp yang udah masuk nih. Coba ada siapa? Ini ada Cheryl ya dari Bandung. Katanya nih dia mau menceritakan pengalamannya. Pada waktu maghrib itu tuh abis sholat sama saudaranya si Cherylnya sendiri. Pas aku katanya nih lagi mau turun tangga, aku tuh ngelihat kaca. Itu tuh ada sosok bayangan hitam. Di situ pas lihat ke belakang, ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan aku langsung turun aja sama saudara aku gitu. Jadi dia ternyata cuman kayak, gak ada siapa-siapa, turun aja gitu. Karena dia takut kan. Oh, bayangan hitam gitu. Ya mungkin lagi capek. Jadi. Kan katanya kalau lagi capek sensitif ya. Sensitif ya. Selamat malam Kezia Putri dari Taman Kopo Indah 3. Ini mau cerita kejadiannya itu tadi jam 8 malam pas pulang dari rumah teman di Blok A. Pas lewat taman komplek, aku ngelihat cewek lagi duduk tuh di bangku taman sendirian. Mau nyamperin juga takutnya itu bukan manusia. Dan benar aja tuh pas lewat depan cewek itu, aku cium bau kayak bau bangkai gitu. Dan pas dilihat lagi, ternyata kakinya tuh nggak nyentuh ke tanah. Dan baru inget kalau ini tuh malam Jumat. Itu kalau bau bangkai gitu gimana sih maksudnya? Emang kayak bau bangkai apa, tikus, bau bangkai binatang gitu? Bangkai itu kayak busuk sebenarnya ya. Mungkin orang jadinya mikirnya bangkai deh gitu. Iya kayak bau. Kayak ya kalau bangkai tikus tau kan? Tahu. Baunya gitu. Iya bau busuk aja gitu. Iya busuk itu gitu. Juga kayak buat makanan atau daging yang udah lama pun kan kayak busuk gitu. Misalnya lo taruh daging sapi aja, terus lo diemin berapa minggu nggak di kulkas segala itu pasti kan keluar cium bau. Gitu ya? Baunya tuh busuk gitu kayak nggak enak banget. Emang kalau makhluk halus ada bau kayak gitu juga? Dia ketika lu mencium bau itu, salah satunya adalah pemunculan itu. Tapi kadang ada yang wangi justru. Gitu. Berarti kalau bau busuk, bau melati, misalnya kayak gitu-gitu, bedanya apa? Kalau misalnya bau melati itu bunga. Sepertinya anak balita juga tahu ya. Kalau busuk itu daging. Informatif sekali ya. Ya tapi itu benar juga sih. Aku kira tuh ada perbedaan. Ada yang bedanya yang datangnya. Maksudnya yang datangnya biasanya kalau yang bau-baunya agak busuk, anyir, apa segala macam itu kalau nggak sosok si poci ya kan. Biasanya neng-neng gitu. Tadi aku sama ponakan mandi nih, ponakan masih kecil gitu kan. Pas mau maghrib mandinya itu, pas lagi ngemandiin keponakan, pas ponakan aku lagi diguyur, dia langsung meluk aku dan nangis kayak yang abis ngeliat sesuatu. Kalau aku sih cuma dengar suara aneh aja. Pas udah mandi aku tanya sama ponakannya, dia masih kecil ini, terus dia masih nangis, dia bilang ngelihat yang rambutnya panjang kayak kunti. Aku baru ngeh kalau sekarang tuh, kalau saat itu malam Jumat katanya. Ngeri kan? Anak kecil itu suka bener suka gitu loh. Gampang banget ngeliatnya kayak gitu. Itu sampai umur berapa tahun itu masih jadi hal yang wajar. Jadi ketika ada keponakan atau adek lo atau yang masih kecil lah ya, terus kayak seringnya nunjuk-nunjuk ke satu tempat, titik apa segala macam. Ya karena memang ketika masih kecil wajarnya memang masih kayak gitu. Dia masih bisa melihat, masih sensitif. Bukan berarti nanti ke depannya wah ini pasti punya indera keenam nih. Enggak juga. Cuman rata-rata sih anak kecil tuh masih
masih bisa dibilang masih suci mungkin ya. Jadi terus kayak dia misalnya ngobrol sendiri, terus kayak dia kadang nangis sendiri tiba-tiba. Kenapa gitu kan? Nah kalau udah segede lu nangis sendiri, ngobrol sendiri gitu, stres gelo mungkin. itu mah ya. Mungkin lebih ke gelo ya kalau kayak gitu. Kalau lebih ke stres anaknya ya. Oke, terakhir silahkan. Arif ya. Malam Kak, ceritanya aku mau share pengalaman yang kealamin tadi banget nih. Barusan aku tuh kebelet pengen buang air kecil karena rumah aku nih lagi direnov. Jadi kayak ada bagian yang bolong gitu di tembok rumah. Jadinya aku tuh bisa lihat area belakang rumah yang notabene itu tuh kebun. Nah ketika beres buang air kecil, aku nih langsung fokus ke arah tembok yang bolong itu. Karena entah itu real atau hanya ilusi, kayak ngelihat pocong. Dan itu jelas banget ada di antara lubang yang tadi gue lihat. Gitu katanya. Nggak tahu nih apakah karena belakangnya kan kebun ya, jadi kayak dia ngeliat set bolong nih kayak wow. Gitu. Jadi kalau di antara sosok-sosok yang mungkin sering lo denger, yang paling lo takutin sosok apa nih? Pocong sih. Pocong. Iya pocong. Gue takut banget. Kenapa? Karena apa ya? Karena mungkin kalau menurut itu apa? Gue teriak beneran. Apaan sih nih? Lebih kerusuh ya jatuhnya. Maaf ya insan muda. Ya maksudnya lo kagetan juga kan? Iya, maksudnya pas banget pas lo nanya lo takut apa ya jebret ngomong itu yang langsung takut. Soalnya tadi ada yang mau deket gitu. Enggak, tapi gue beneran kaget lo tadi. Iya, udah merasa dia kejadian lampu. Emang tadi beneran ada. Makanya gue gituin biar dianya mundur. Apa yang ada tadi? Cewek. Ngapain emangnya? Ngintip aja sih tas. Terus nggak mau ngomong apa-apa dia? Cuman ngintip doang gitu udah. Lagi deketin, terus gue kagetin lo kan dia. Oh dia kaget juga pas lo kagetin? Iyalah. Oh. Terus aku harus gimana? Kalau udah ketemu dia, kayak diem aja gitu. Ya udah biarin. nggak ada. Oh udah nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak bilang sih? Malah ngagetin. Kayak Bel itu ada. Ya kan gue bilang itu apa? Tapi lo ngagetin itu apa? Gitu. Masa gue kayak film-film itu set gitu kan gak mungkin. Jangan ya. Ya langsung kayak gitu apa? Ada apa? Sih. Apa? Nanya apa ya tadi? Mas jadi gak konsen ya. Kebetulan ya. Iya lo panggil aku sama pocong gitu. Gak pocong sih. Gak tahu karena kalau sama cewek gak. Jadi gak masalah berarti ya? Bukan gak masalah juga. Takut juga kalau ditanya paling takut apa ya gue paling takut sama pocong. Pocong kalau sama yang cewek-cewek gitu ya. Ya udahlah, takut juga sama aja dong. Ya Allah. Kalau kamu takut sama apa insan muda bisa komen di bawah. Dan kalau kamu punya cerita-cerita pengalaman lainnya juga kamu bisa komen langsung di YouTube ini di bawah sini. Langsung ceritain pengalaman kamu. Nanti mungkin kita bakal masukin di Testi Misteri selanjutnya. Terima kasih Bella. Terima kasih Dimas. Terima kasih insan muda. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe, comment, and like, share video ini ke teman-teman kamu kalau kamu suka. Dan sampai ketemu lagi di Nightmare Side Testi Misteri selanjutnya. Dimasnya pamit. Bella pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat jangan pernah nonton Nightmare Side Testi Misteri ini sendirian. Bye.